Siapa di sini yang tidak mengenal Stephen King? Stephen bisa dikatakan adalah rajanya novelis horor dan juga thriller. Banyak dari karyanya yang diangkat menjadi sebuah film. Contohnya aja misalnya Bag of Bones, It, kemudian ada Pet Sematary, The Shining, dan juga Carrie. Sejak dia menulis cerita Carrie, banyak yang menanyakan Stephen bagaimana dia bisa menulis secara rutin. Oleh karena itu, Stephen menulis sebuah buku di mana dia membagikan kisahnya dan membagikan caranya untuk menjadi seorang penulis. Buku ini berjudul Stephen King on Writing. Nah, di sini kita akan bahas tentang buku ini. So, welcome to Creator's Mind. Buku on writing ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah CV. Menulis adalah sebuah kerja keras. Jadi Stephen di sini menceritakan bagaimana pengalaman dia sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang penulis dan dia bisa lepas dari kemiskinan. Stephen banyak belajar dari John Gold yang adalah editornya ketika dia bekerja sebagai seorang penulis bagian olahraga di koran Lisbon Weekly Enterprise. Menariknya di bagian ini, selain Stephen menceritakan bagaimana dia bertemu dengan istri dan memulai keluarga, dia juga menceritakan kisahnya saat dia kecanduan narkoba dan juga alkohol. Pada akhirnya, Stephen berhasil berhenti dari kecanduan tersebut ketika sang istri memaksa dia untuk memilih antara keluarganya atau kecanduannya. Family wins. Bagian kedua adalah toolbox. Untuk menjadi seorang penulis, tentunya kita harus memiliki peralatan yang tepat dan juga kita harus mengembangkannya. Alat yang pertama yang perlu kita miliki tentunya adalah kosakata. Kita harus memiliki kosakata yang kaya, yang banyak, dan juga yang tepat untuk digunakan. Hati-hati, jangan terlalu menggunakan kosakata yang berlebihan. Yang kedua, kita harus memiliki yang namanya tata bahasa atau grammar. Nah, di sini sebisa mungkin kita harus menghindari yang namanya kalimat pasif. Contohnya, daripada kita menggunakan kalimat meeting akan diadakan jam 7 malam, kita ganti menjadi meeting jam 7 malam. Kemudian misalnya, bola itu dilempar oleh adik saya, kita ganti menjadi adik saya melempar bola. Seperti itu. Jangan menggunakan kata keterangan seperti menutup pintu dengan keras, tapi ganti itu dengan membanting pintu. Dalam dialog pun jangan terlalu memberikan keterangan yang berlebihan. Biarkan pembaca membayangkan sendiri apa yang sedang terjadi dalam cerita kita. Daripada memberi keterangan misalnya dia berkata dengan sangat keras, kita ganti itu dengan dia berteriak. Cukup dengan itu. Nah, bagian yang ketiga kita masuk ke dalam on writing. Dua hal yang paling diperlukan ketika kita mau menjadi seorang penulis adalah membaca yang banyak dan menulis yang banyak. Tidak ada jalan pintas. Dengan membaca, kita akan menemukan banyak pengalaman. Kita akan menemukan banyak kosakata baru, kemudian kita juga melihat bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Tidak jarang juga kita akan mengadopsi gaya penulisan yang kita temukan cukup menarik. Nah, di sini Stephen sendiri memberitahu kita bahwa dia membaca minimal 1 jam dalam sehari. Selain membaca yang banyak, tentunya kita juga perlu menulis yang banyak. Stephen menceritakan pengalamannya ketika dia menulis sesuatu, dia tidak akan berhenti dan tidak akan memperlambat, kecuali kalau memang benar-benar harus. Kenapa begitu? Karena di saat dia mulai tidak menulis setiap hari, maka karakter yang ada di dalam ceritanya itu akan mulai goyah. Jadi karakternya itu akan hanya terlihat seperti sebuah karakter saja, bukan seperti orang yang sesungguhnya. Kemudian kesenangan dalam menulis pun akan mulai sirna dan menulis hanya terlihat seperti sebuah pekerjaan. Jika kita adalah seorang pemula, sebaiknya kita menulis menjadi 2 draft. Draft pertama kita kerjakan dengan pintu tertutup, draft kedua kita kerjakan dengan pintu terbuka. Jadi ketika kita mengerjakan draft pertama, tuliskan saja apa yang muncul dalam pikiran kita. Draft pertama sebaiknya dikerjakan tidak lebih dari 3 bulan. Stephen sendiri berusaha mendapatkan 10 halaman per hari dengan 2.000 kata. Itu berarti 180.000 kata dalam 3 bulan. Nah, 180.000 kata itu sudah bisa menjadi sebuah cerita yang bisa dinikmati oleh para pembaca.
Kemudian ketika kita mengerjakan draft pertama, lakukan itu dengan pintu tertutup. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus menghentikan gangguan dan pengalih perhatian kita. Jadi sebisa mungkin jangan ada telepon, jangan ada video game, jangan ada televisi, atau apapun itu yang bisa mengalihkan perhatian kita. Ketika mengerjakan draft kedua, kita perlu melakukannya dengan pintu terbuka. Itu berarti kita tinggalkan dulu nih draft pertama kita selama kurang lebih 1,5 bulan. Setelah itu kita review kembali dan kita revisi. Biasanya akan ada pemotongan-pemotongan di mana tulisan kita akan menjadi lebih baik. Formulanya adalah draft kedua selalu 10% lebih sedikit daripada draft pertama. Kalau bisa, kita cari juga nih pembaca-pembaca ideal yang bisa membantu kita memberikan masukan dan pendapat. Bagian yang terakhir adalah on living. Di bagian terakhir ini, Steven menceritakan pengalamannya di tahun 1999 di mana dia hampir kehilangan nyawanya ketika dia ditabrak oleh sebuah van. Nah, kecelakaan ini membuat Steven harus menjalani beberapa operasi dan menahan sakit yang luar biasa. Namun, menulis membuat dia mampu melalui semua itu. Steven mengatakan bahwa menulis memang tidak menyelamatkan nyawanya. Dokter dan juga istrinya lah yang menyelamatkannya. Namun, menulis tetap mengerjakan pekerjaan yang sebelumnya dia kerjakan, yaitu membuat kehidupan Steven menjadi lebih terang dan lebih menyenangkan. Oleh karena itu, jangan pernah menulis untuk uang. Tapi menulislah karena memang dengan menulis kita akan menjadi lebih hidup. Menulis bukanlah tentang membuat uang atau menjadi terkenal atau mendapatkan kencan atau mendapatkan teman. Tapi menulis itu akan membantu diri kita sendiri dan juga membantu mereka yang membacanya. Itu dia yang saya dapatkan dari buku ini, Stephen King on Writing. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Selamat mencoba! Thank you.